warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Salma Al-Sasadia with NPM 234120046 from Accounting Class 23A, Management Control System course. Here I will explain the material about transfer pricing. Definisi transfer pricing. Transfer pricing adalah penetapan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang dilakukan antar divisi, unit bisnis, atau entitas dalam satu kelompok perusahaan yang sama. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, transfer pricing berfungsi sebagai mekanisme pengukuran kinerja antar divisi yang saling berinteraksi. Dengan adanya transfer pricing, setiap divisi dapat diperlakukan layaknya entitas mandiri, sehingga laba dan efisiensi yang dicapai masing-masing divisi dapat diukur secara objektif. Selain itu, transfer pricing juga berperan dalam mendorong manajer divisi untuk mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada tujuan transfer pricing. Yang pertama, menilai kinerja divisi secara adil. Transfer pricing membantu dalam mengukur laba masing-masing divisi secara objektif, sehingga kinerja manajer dapat dinilai berdasarkan hasil ekonomi yang sesungguhnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Divisi akan terdorong untuk beroperasi secara efisien karena mereka harus memperhitungkan harga internal yang realistis dalam produksi dan penjualan. Yang ketiga, mendorong desentralisasi keputusan. Memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada manajer divisi untuk menentukan kebijakan operasional secara mandiri. Yang keempat, mendukung koordinasi antar unit bisnis. Meningkatkan sinergi dan kerjasama antar divisi agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Yang kelima, mengoptimalkan beban pajak perusahaan, terutama dalam perusahaan multinasional. Transfer pricing dapat digunakan secara strategis untuk mengatur beban pajak antar negara dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku. Dan yang keenam, memfasilitasi perencanaan dan pengendalian keuangan. Transfer pricing membantu manajemen pusat dalam menyusun anggaran, memantau kinerja, serta mengevaluasi profitabilitas antar unit. Berikutnya, ada prinsip-prinsip dasar transfer pricing. Yang pertama, keadilan. Harga transfer harus mencerminkan nilai wajar transaksi dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua, konsisten. Metode yang digunakan harus diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Yang ketiga, kelayakan ekonomi. Harga transfer harus dapat mencerminkan kondisi ekonomi dan pasar yang relevan. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi. Harus mematuhi peraturan perpajakan dan kebijakan hukum yang berlaku, terutama bagi perusahaan multinasional. Dan yang kelima, transparansi. Mekanisme perhitungan dan dasar penetapan harga harus jelas dan dapat diaudit. Selanjutnya, ada jenis dan metode transfer pricing. Yang pertama, market-based transfer pricing. Harga transfer ditentukan berdasarkan harga pasar eksternal. Yang kedua, cost-based transfer pricing. Harga transfer ditentukan berdasarkan biaya produksi
ditambah markup laba. Full cost, seluruh biaya tetap dan variabel cost, harga biaya variabel. Yang ketiga, negotiation transfer pricing. Harga transfer ditentukan melalui hasil negosiasi antar divisi penjualan dan divisi pembelian dalam perusahaan. Yang keempat, dual pricing. Perusahaan menggunakan dua harga transfer. Satu untuk divisi penjualan, biasanya lebih tinggi untuk mencerminkan laba, dan satu lagi divisi pembelian, biasanya lebih rendah untuk mencerminkan efisiensi. Adapun faktor yang mempengaruhi penetapan transfer pricing. Yang pertama, kebijakan perusahaan dan insentif manajer. Sistem penghargaan dan penilaian kinerja dapat mempengaruhi bagaimana harga transfer ditetapkan. Yang kedua, tujuan strategis perusahaan. Fokus perusahaan, efisiensi, pangsa pasar, atau profitabilitas menentukan metode yang dipilih. Yang ketiga, ketersediaan harga pasar eksternal. Jika harga pasar eksternal tersedia, maka harga pasar lebih mudah digunakan sebagai acuan. Yang keempat, kapasitas produksi divisi penjualan. Jika kapasitas produksi berlebihan, harga transfer mungkin lebih fleksibel. Yang kelima, hubungan antar divisi. Konflik atau kerjasama antar divisi mempengaruhi kesepakatan harga. Dan yang terakhir, peraturan pajak dan kebijakan pemerintah. Sangat penting bagi perusahaan multinasional untuk Yang keenam, peraturan pajak dan kebijakan pemerintah. Sangat penting bagi perusahaan multinasional untuk mematuhi peraturan pajak lintas negara. Berikutnya, peran transfer pricing dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, sebagai alat evaluasi kinerja. Transfer pricing membantu perusahaan menilai laba setiap divisi dengan lebih akurat sehingga manajer dinilai berdasarkan hasil yang bisa dikendalikan. Yang kedua, sebagai sarana koordinasi antar divisi. Harga transfer mendorong divisi untuk saling bekerja sama dalam menciptakan tujuan bersama dan menghindari perilaku ego sektorial. Yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, memberikan data yang relevan untuk keputusan produksi, investasi, dan distribusi sumber daya antar divisi. Dan yang keempat, sebagai mekanisme pengendalian biaya dan laba. Transfer pricing membantu mengidentifikasi divisi yang efisiensi dan yang perlu diperbaiki. Berikutnya, ada tantangan dan permasalahan dalam transfer pricing. Yang pertama, konflik antar divisi. Divisi penjualan mungkin ingin harga tinggi, sedangkan divisi pembelian menginginkan harga rendah. Yang kedua, menentukan harga yang tidak objektif. Sulit menemukan harga yang mencerminkan nilai pasar, terutama untuk produk unik. Yang ketiga, manipulasi pajak oleh perusahaan multinasional. Transfer pricing sering disalahgunakan untuk memindahkan laba ke negara dengan pajak rendah. Yang keempat, ketidakseimbangan informasi. Salah satu divisi mungkin memiliki informasi lebih lengkap tentang biaya atau pasar, menyebabkan keputusan yang tidak adil. Dan yang kelima, kesulitan administratif. Dual pricing dan metode kompleks lainnya dapat menyulitkan pelaporan keuangan internal. Dampak transfer pricing terhadap organisasi. Yang pertama ada dampak positif,
yaitu meningkatkan akuntabilitas antar divisi. Yang kedua, mendorong efisiensi dan daya saing internal. Dan yang ketiga, membantu perencanaan keuangan dan pelaporan laba. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, potensi konflik antar divisi. Yang kedua, resiko penyalahgunaan untuk penghindaran pajak. Dan yang ketiga, komplikasi dalam pengelolaan keuangan internal. Kesimpulannya, transfer pricing adalah instrumen penting dalam sistem pengendalian manajemen yang berfungsi untuk menilai kinerja, mengendalikan biaya, dan meningkatkan koordinasi antar divisi dalam perusahaan. Jika diterapkan dalam prinsip kewajaran, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi, transfer pricing dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai efisiensi organisasi dan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Namun, apabila disalahgunakan, transfer pricing dapat menimbulkan distorsi laba, konflik internal, serta masalah hukum dan perpajakan. That's all I can say about the material transfer pricing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.